HIV adalah salah satu virus dari berbagai macam virus, tetapi uniqueness dari virus ini adalah melemahkan kekebalan tubuh seseorang, sehingga dalam perjalanan penyakitnya dia akan lama-lama akan menjadi sangat lemah dan masuk berbagai macam penyakit yang lain. Itulah yang disebut sebagai stadium AIDS. Satu orang tidak tahu bahwa dia mempunyai risiko untuk terinfeksi HIV. Mungkin karena dia juga tidak tahu bagaimana penularan HIV. Nah, ini juga perlu kita sadari sepenuhnya. Yang kedua adalah orang tidak tahu tentang HIV, tidak tahu bahwa dia mempunyai faktor risiko dan melakukan perilaku berisiko atau yang disebut sebagai perilaku yang mungkin memudahkan untuk penularan. Saya akan berhenti dulu di sini tentang problem. Kalau tentang penularan HIV itu hanya ada dari melalui darah, misalnya transfusi di mana itu sudah ada proteksinya. Kedua adalah melalui hubungan seksual yang berisiko, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, dan utamanya adalah pada hubungan seksual yang tanpa pencegahan atau tanpa proteksi, yaitu kondom. Yang ketiga penularannya adalah melalui air susu ibu. Nah, itu hal yang perlu kita ketahui sebagai penularan. Kaskade perawatan, orang yang seharusnya berisiko harusnya tahu terhadap statusnya HIV-nya. Ketika dia tahu bahwa dia HIV, dia melakukan terapi, dan ketika sudah mulai terapi dia harusnya patuh terus dalam terapi sehingga virusnya akan jauh berkurang, sehingga meminimalisir untuk penularan. Jadi sebetulnya kalau intervensinya cukup banyak ya, kita sudah berupaya. Sampai yang terakhir kita mengeluarkan adanya Bapak Wali Kota menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 206 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta untuk tahun 2017 sampai 2022. Untuk layanan kami yang sudah ada di Kota Yogyakarta, untuk semua 18 puskesmas sudah melayani untuk pemeriksaan HIV, sementara 4 diantaranya ini adalah untuk layanan PDP atau untuk pengobatan, dan juga ditambah dengan fasilitas kesehatan di lanjutan FKTL, yaitu di 4 rumah sakit umum daerah Kota Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota, kemudian Rumah Sakit Panti Rapih, dan Rumah Sakit Bethesda. Keempat rumah sakit ini masuk di dalam layanan kami, ditambah 4 tadi puskesmas PDP. Kemudian juga kami bekerja sama dengan LSM yang terkait, diantaranya adalah Vesta, Victory, kemudian Kebaya, dan lain sebagainya, di mana di dalam melakukan kegiatan ini yang mereka lakukan bekerja sama dengan kami adalah melakukan VCT mobile yang kemudian dilaksanakan baik itu di puskesmas maupun di lokasi-lokasi tertentu, di kafe, di resto, dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami bekerja sama sudah beberapa waktu yang lalu, dan terutama intensnya adalah di 2 tahun terakhir ini. HIV/AIDS Test and Treat Indonesia atau HIV Awal Tes dan Terapi Indonesia itu tujuan kami adalah satu, meningkatkan jumlah orang yang kemungkinan berisiko itu untuk tes. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah bagi yang sudah tes dan ketahuan positif harus segera terapi untuk bisa segera menurunkan jumlah virus. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk meningkatkan orang dalam kepatuhan terapi. Kami melakukan observasi terhadap apa yang dilakukan seperti biasanya. Kemudian di akhirnya kami mencoba mengidentifikasi intervensi dan diuji cobakan. Kemudian kita lihat efek dari intervensi, model-model intervensi itu. Penelitian ini itu terdiri dari 4 site, Bandung, Jakarta, Bali, dan Yogyakarta sendiri. Kerjasama kami adalah tentu dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian kami juga mempunyai partner utama dalam penelitian adalah The Kirby Institute di University of New South Wales, Sydney. Kemudian partner yang lain adalah WHO. Sebagai tim peneliti kami belajar bagaimana
melakukan sebuah perencanaan intervensi hingga mengimplementasikannya, kemudian mendokumentasikan hasil hingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Hati utamanya mengajarkan kepada kami bagaimana caranya menjalin sebuah kolaborasi dan menjaga kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan, puskesmas, dan NGO sehingga menghasilkan sebuah intervensi yang tepat. Oral fluid test atau tes berbasis air liur adalah salah satu metode yang diperkenalkan untuk meningkatkan cakupan tes HIV dan juga memberikan keleluasaan kepada calon pengguna untuk menentukan di mana, kapan, dan bagaimana melakukan tes tanpa harus bergantung kepada petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Cakupan pengobatan kita di Indonesia termasuk rendah, tingkat kepatuhan rendah, keberhasilan supresif terlalu rendah, dan itu pangkalnya adalah cakupan tes yang rendah. Jadi kita perlu meningkatkan cakupan tes. Dan tadi sudah saya bilang kalau OFT itu memberikan peluang keleluasaan pada teman-teman yang ingin tes untuk melakukannya secara mandiri. LSL itu rata-rata tingkat pendidikannya paling tinggi. Tingkat pendidikannya tinggi, pemahamannya terhadap teknologi juga baik. Jadi kami pikir untuk tahap piloting di studi hati, maka LSL adalah sasaran atau populasi yang paling sesuai untuk dilakukan dulu studi ini. Jadi penerimaannya sangat luar biasa, jauh melebihi ekspektasi penerimaan yang kami duga sebelumnya. Nah, karena dalam prosesnya, dalam metodenya, studi ini menawarkan dulu untuk dibantu, tentu saja penerimaan yang supervised itu sangat tinggi. Kami menemukan kurang lebih 10% yang reaktif. Reaktif itu artinya terduga HIV, belum pasti HIV karena harus dikonfirmasi dulu dengan rapid test standarnya Kemen. Yang akhirnya memulai pengobatan juga cukup tinggi, angkanya di angka sekitar 90%-an, kemudian dari 90%-an ini juga yang stay on treatment dan mengalami febrile load suppression mungkin dari sekitar 70-an%. SAI yang saya ketahui adalah semacam percepatan atau mempermudah proses seorang pasien untuk memulai ART, di mana kita kalau sebelumnya dulu orang untuk bisa memulai ART itu harus melalui tahapan-tahapan, misalnya dicek dulu laboratnya, CD4-nya, dan lain-lain. Sementara dengan SAI ini itu menjadi dipangkas. Pasien tidak perlu cek lab lebih dahulu, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang dipandang oleh klinisi perlu untuk pelacakan lebih lanjut. Dengan hati kami bisa lebih tertata. Kedua, kami difasilitasi. Ketiga, ketika kami menemukan kasus, kami bisa langsung mengobati. Nah harapannya ke depan hati ini bisa dilaksanakan lagi atau bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang lain, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun kemarin. Membedakan antara pasien umum dengan pasien penyintas pasien ODA ini, atau diduga ODA atau yang berisiko tinggi, dengan jalur yang namanya OS, One Stop Service. Jadi di depan di pendaftaran kami sudah punya jalur sendiri. Kami sangat terbantu sekali dengan adanya program ini, program hati ini, di mana itu sangat memangkas banyak sekali, entah itu dari segi pembiayaan, dari segi waktu untuk mendapatkan ARV, itu sangat jauh-jauh sekali memangkas. Kalau sekarang kan begitu ketahuan HIV, status HIV positif, terus di layanan puskesmas sudah bisa memberikan ARV. Nah, ketika di screening sudah tidak ada, di screening TBC-nya tidak ada, langsung bisa diberikan ARV. Itu bagi teman-teman yang entah mereka bekerja ataupun masih kuliah atau ada kegiatan lainnya, itu sangat cepat ya untuk mendapatkan terapi ARV, sehingga
pasien ini kemungkinan untuk hilang atau tidak ada kabar itu sangat kecil seperti itu. Nah, berbeda dulu ketika awal-awal saya tahu status. Ketika saya tahu status, saya harus ke vaskes lebih atasnya. Atas nama Radit. Tantangan dalam menghadapi pasien-pasien yang memulainya terlalu cepat, di mana mereka pertama kadang ada yang merasa belum siap sebenarnya untuk memulai, jadinya ada proses denial di dalam dirinya, sehingga ketika dia menjalani pengobatan itu dia perlu edukasi yang sangat mendalam. Padahal ketika di CBO seperti ini dengan kondisi waktu yang terbatas, itu kita tidak bisa konseling secara mendalam. Dengan adanya tes and treat ini, jadi kegiatannya itu biasanya hari Jumat, setiap Jumat ya, jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi bedanya dengan tes di klinik atau di puskesmas, kalau di puskesmas biasanya kan pagi hari nih, biasanya jam puskesmas jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau di Vesta ini beda, jadi kita kayak ngundang teman-teman, biasanya teman-teman LSL ya, ngundang teman-teman untuk tes di sini, ngundang layanan dari puskesmas di sini juga, dilakukan biasanya setiap Jumat jam 6 sampai jam 9 malam. Ya, aku senang juga ada hati, berarti kita kan bukan hanya untuk HIV aja. Jadi untuk hati bisa melihat dan merangkul orang-orang yang di luar WPS juga, untuk kampung, orang kampung, ibu-ibu yang di sini, yang menetap di sini kan, jadi mereka bisa kerjasama juga sama kita gitu. Ya, layanan yang langsung di komunitas seperti ini bagus sekali ya. Apalagi kalau misalkan langsung dilanjutkan dengan inisiasi ARV sekalian. Jadi misalkan klien saat datang ke komunitas seperti ini ya, misalkan dia VCT, kemudian hasilnya reaktif, terus langsung dapat obat, memang lebih efektif. Maksudnya angka loss follow up itu jadi kecil. Karena kalau misalkan cuman VCT mobil aja, tapi nggak pakai inisiasi, biasanya rata-rata kadang-kadang pasien nggak balik. Nah, kemudian apa yang ingin kita capai adalah bagaimana teman-teman waria yang ada di Jogja itu bisa hidup sehat dengan pertanggungjawaban mereka sebagai seorang waria yang beresiko tinggi tertular HIV. Pendekatan persuasif yang kami lakukan terhadap transgender memiliki karakteristik yang sangat khusus, sehingga pendekatan terhadap transgender membutuhkan hal-hal yang spesifik, sehingga kami sangat senang ketika Project Hati mengajak kami bergabung dan menjadikan kami sebagai salah satu site dari penelitian ini. Sejak awal 2 tahun yang lalu, Hati telah melibatkan kami dalam setiap proses dan fase penelitian, yang dimana salah satu hal yang sangat penting dan menjadi best practice bagi kami adalah pemberian layanan dini terhadap obat ARV, antiretroviral, yang mana selama ini prosedur dan hierarkis itu terlalu panjang sehingga banyak terjadi loss follow up. Jadi SMS reminder itu adalah SMS yang kita kirimkan ke klien gitu ya, klien yang mendapat ARV. Kemudian SMS itu ada beberapa macam yang kita kirimkan, ada yang untuk mengingatkan minum obat, kemudian ada yang mengingatkan jadwal kunjungan klinik gitu, dan juga ada satu lagi yang untuk mengingatkan kalau memang sudah terlupa gitu. Jadi kalau sudah terlewat jadwal kunjungan klinik, dia nanti akan dikirimkan SMS untuk mengingatkan supaya datang kembali gitu.
memang ini kan memerlukan tenaga ya, artinya harus yang menginput data jadwal minum obat, kemudian jadwal kunjungan ke suatu sistem yang seperti server lah gitu ya. Nanti dari server itu yang akan mengirimkan SMS sesuai dengan data yang kita input. Intervensi konseling menggunakan pendekatan motivational interviewing atau MI dilakukan pada kelompok populasi pengguna jarum suntik atau penasun di 2 puskesmas di Jakarta dan 1 klinik di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Intervensi ini dapat meningkatkan orang untuk memulai ARV dan bertahan dalam pengobatannya. Hasil penelitian kualitatif telah menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup mudah dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pendekatan MI juga dapat diterapkan pada pasien atau kelompok populasi yang lain. Meskipun mudah, namun konseling dengan pendekatan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari si konselornya. Konselor perlu mendedikasikan waktu dan mau mengubah mindset untuk lebih ke arah patient-centered atau memfokuskan pada kebutuhan klien yang menjadi pasiennya. Penelitian hati memberikan bukti ilmiah terjadinya perbaikan cascade of HIV care setelah pelaksanaan intervensi. Bisa ditunjukkan dengan 1, peningkatan cakupan orang untuk tes HIV. Yang kedua, peningkatan cakupan orang memulai terapi ARV segera setelah diagnosis, dan yang ketiga adalah peningkatan cakupan orang stay on treatment atau patuh dalam terapi. Kemudian berikutnya adalah tantangan berikutnya adalah kita masih perlu payung hukum, terutama untuk intervensi OFT dan CBO. Yang kedua adalah perlunya panduan klinis yang ditetapkan secara nasional untuk implementasi SAI. Dan yang ketiga adalah perlunya dukungan lain, sumber daya lain untuk MI dan SMS reminder. Dan tentu saja tantangan berikutnya adalah kolaborasi di antara semua pihak. Harapan kami setelah penelitian hati ini berakhir adalah keberlanjutan, kolaborasi terus berlanjut antara pemangku kepentingan, kebijakan, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian juga teman-teman LSM dengan komunitasnya, serta akademi masih berlanjut di situ untuk menuju ke zero new infections, zero AIDS related death, dan zero discrimination, dan kita mengakhiri atau ending AIDS tahun 2030.